Lalu bagaimana nasib Dinda selanjutnya? Apakah dia akan mendapatkan tambahan uang untuk membantu biaya rumah sakit ibunya? Lalu apa yang terjadi dengan Sandi dengan karirnya? Tanpa menunggu lama, mari kita saksikan kelanjutan mereka semua di BAB2. Mengencangkan ikat pinggang. Zaman sekarang kehidupan makin sulit dan terasa semakin berat, pastinya hal itu dirasakan utamanya. Rakyat menengah ke bawah, belum lagi lapangan pekerjaan semakin susah. Ijazah hanya sebagai tanda. Kita pernah mengenyam pendidikan di bidang tersebut, dan bukan jaminan untuk kita mendapat pekerjaan sesuai di bidang kita saat menempuh pendidikan. Apalagi seperti Dinda yang masih menempuh pendidikan jurusan sastra, sepertinya lapangan pekerjaan akan sulit ia dapatkan, sedangkan saat ini ia dihadapkan pada kenyataan bahwa perekonomian keluarganya sedang limit, karena ibunya kembali jatuh sakit. Siang itu di kantin kampus Dinda terlihat sedang sibuk memperhatikan koran di tangannya. Bukan karena ia sedang membaca berita negara atau dunia yang sedang carut-marut, tetapi Dinda sedang sibuk mencari lowongan pekerjaan yang bisa freelance. Jah, kusuk benar kalah orang sedang tapa di puncak Gunung Semeru. Tegur Risa sambil merangkul pundak Dinda yang sedang fokus. Terserah apa katamu. Yang pasti aku harus segera mendapatkan pekerjaan agar beban bapakku berkurang. Jawab Dinda tanpa menoleh ke arah Risa yang duduk tepat di sampingnya. Kamu sudah memesan makanan belum, Din? Tanya Risa sambil melihat meja di depannya yang kosong dan hanya terlihat sebotol air mineral. Sudah itu air mineral. Jawab Dinda dengan singkat dan tatapan masih fokus ke koran. Kembung itu perut, sudah sana pesan gado-gado 2 yang punyaku harus pedas. Sayurannya tambahin, tempe dan tahunya tambahin, kentangnya tambahin, pokoknya semuanya tambahin. Ucap Risa sambil merebut koran di tangan Dinda dengan paksa. Kenapa tidak sekalian kamu pesan 2 jadi 1 agar dapatnya banyak? Tanya Dinda dengan lirikan sinis ke arah Risa yang memang agak lain pola pikirnya. Saat itu Risa hanya tersenyum dengan tangannya mengusir Dinda seakan dipinta agar segera memesan gado-gado. Sedangkan Risa sambil menunggu Dinda kembali, tiba-tiba matanya tertuju kepada lowongan kerja di sebuah CV. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri bila tidak capek. Sontak tatapan mata Risa terbelalak karena membaca nama CV yang cukup unik dan aneh baginya. Maka segeralah Risa menyalin alamat dan juga persyaratan untuk bekerja di CV tersebut. Yang pasti hal itu Risa lakukan bukan karena perekonomian keluarganya yang sedang limit, melainkan hanya karena rasa penasaran saja, karena nama CV-nya terlihat unik, dan pasti pemilik CV itu juga unik atau bahkan aneh. Sedangkan di sisi lain ada Sandi yang sudah berada di ruang kerjanya, sedang mengedit beberapa berita yang akan diterbitkan esok hari. Saat itu Sandi sambil berpikir keras bagaimana cara meningkatkan omset penjualan tabloid, sedangkan semua artikel sudah dimasukkan dan dikemas dengan rapi setiap terbit. Apalagi ya yang harus aku tambahkan artikelnya agar lebih menarik? Pembaca artikel berita perang dari alam nyata sampai alam lain sudah ada, artikel olahraga juga sudah ada, zodiak sampai perakiraan cuaca juga sudah ada, artikel gosip dari artis sampai perselingkuhan kuntilanak juga sudah ada. Apalagi ya? Gumam Sandi sambil mulai memutar otak apa yang harus ditambah artikelnya agar penjualan semakin meningkat. Lalu Sandi teringat dengan membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi penulis cerpen, cerita pendek. Maka segeralah ia memanggil sekretarisnya untuk menanyakan, apakah sudah ada pelamar yang sesuai persyaratan. Lin, apakah sudah ada pelamar yang datang dan sesuai persyaratan? Tanya Sandi sambil pandangannya fokus ke layar laptop di hadapannya. Kemarin ada yang datang ibu-ibu dan berpengalaman mengarang surat izin suaminya untuk membuat alasan ke atasannya. Lalu ada juga bapak-bapak yang suka mengarang saat ditanya istrinya tentang kenapa gajinya berkurang. Dan yang terakhir ada anak SMA yang suka mengarang saat bolos sekolah bos. Jawab Lina sambil membaca kertas di tangannya dengan ekspresi serius. Aduh, kenapa pelamarnya tidak ada yang benar sih? Buka lowongan dan diperpanjang sampai 1 minggu. Kalau sampai akhir minggu ini belum dapat juga, berarti tugas kamu yang harus membuat cerpen. Bentak Sandi dengan nada penuh emosi sambil menatap ke arah Lina sekretarisnya. Ya kan saya hanya bisa mengarang rasa yang pernah ada dan yang sebenarnya tidak pernah ada rasa itu, bos. Jawab Lina dengan ekspresi sedih karena mengenang kisah cintanya yang selalu gagal, karena pola pikir Lina yang memang agak lain. Saat itu Sandi hanya bisa mengambil nafas panjang agar tensi darahnya tidak naik.
Karena ulah sekretarisnya yang sejak awal memang agak lain sama seperti dirinya. Di sisi lain ada Dinda yang sudah membawa 2 piring gado-gado berjalan menuju ke arah meja di mana Risa sedang duduk. Silahkan Tuan Putri, ucap Dinda sambil menyodorkan sepiring gado-gado ke hadapan Risa. Makasih ya Din. Tadi kenapa kamu hanya membeli air mineral? Memangnya kenyang hanya minum seperti itu? Yang ada kamu sakit makin repot. Itu orang tua kamu. Jawab Risa sambil mengaduk gado-gado di hadapannya. Bagaimana lagi Riz? Aku harus mengencangkan ikat pinggang selama aku belum mendapatkan pekerjaan. Dan ini saja aku bingung. Bagaimana bayar uang kos untuk bulan depan? Keluh Dinda dengan ekspresi sedih, lapar, pusing, sudah seperti gado-gado yang akan ia nikmati. Sudah tidak usah terlalu dipikirkan Din. Yang penting, besok kamu siapkan lamaran pekerjaan saja ke CV ini. Nanti aku temani kamu melamar di CV itu, ucap Risa sambil menyodorkan selembar kertas ke hadapan Dinda. Kamu yakin Riz? Aku kurang yakin deh, sebab nama CV-nya saja sudah aneh. Pasti pemilik dan progres kerjanya juga aneh. Jawab Dinda sambil memperhatikan tulisan di kertas dengan seksama. Segala sesuatu itu dicoba dulu, jangan asal berspekulasi. Siapa tahu, dari keanehan itu, kamu mendapatkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupmu sebulan. Dan agar kamu tidak mengencangkan ikat pinggang lagi. Ucap Risa sambil memainkan ponselnya, membalas pesan dari para lelaki yang modus kepadanya. Yang jadi masalah, mengencangkan ikat pinggang itu hanya peribahasa Riz. Sebab, sejak dahulu kala aku tidak pernah punya ikat pinggang. Jawab Dinda diiringi senyum simpul, menghiasi wajahnya yang cantik. Nah lo, lalu kamu pakai apa kalau untuk mengencangkan ikat pinggangmu Din? Tanya Risa dengan penuh penasaran, melihat ke arah Dinda yang duduk di sampingnya. Pakai ini, jawab Dinda sambil mengangkat sedikit kemejanya, hingga terlihat tali plastik melingkar di celananya. Saat itu, gelak tawa mereka pun pecah, dan adegan saling memukul lengan, dan saling dorong pun terjadi. Begitulah mereka berdua yang memang pola pikirnya terkadang di luar nalar umumnya. Manusia seusianya, namun semua terjadi secara spontan. Tanpa ada unsur kamuflase